Update memburu pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Rohman Hidayat tantang silakan saja pihak sana mau buat Yosef Subang tersangka asal. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Mencari pembunuh ibu dan anak di Subang hingga hampir 3 bulan masih menjadi misteri siapa sebenarnya pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Yosef Hidayat, atau Yosef Subang sudah dari awal tidak pernah mengingkari kalau dia yang memang masuk ke rumah tempat kejadian perkara TKP pembunuh ibu dan anak di Subang. Tetapi Yosef Subang sebelumnya memberitahukan pihak keluarga Danu dan pihak Polres, Yosef Subang tidak memungkiri masalah itu. Kalau memang pihak kepolisian mau menetapkan tersangka karena Yosef datang sebagai orang pertama yang melihat ke TKP, tidak ada masalah. Cuman ada tidak buktinya, dan itu sudah kita sampai ke dalam BAP bahwa kedatangan Pak Yosef dari rumah istri muda ke TKP itu kan jelas ada saksi yang melihat, kata Rohman Hidayat kepada Desjabar.com Jumat tanggal 5 November tahun 2021 pagi. Demikian diungkapkan Rohman Hidayat menanggapi tudingan dari pengacara Danu yang menyebut bahwa yang pertama masuk TKP itu bukan Danu tapi Yosef. Danu atau Muhammad Ramdhanu itu masuk TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 sedangkan Yosef masuk ke TKP pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dijelaskan Rohman, Yosef saat itu di TKP pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pagi bertemu dengan Pak Ujang. Jadi pada saat ke TKP itu pertama kali jam 7.15 waktu Indonesia Barat itu sendiri, kemudian jam 7.20 waktu Indonesia Barat itu masih bersama dengan Pak Ujang. Jadi tidak sendiri pada saat ke TKP. Ketika ditanya apakah saat itu sudah ada polis lain atau garis polisi, Rohman menjelaskan pada saat itu belum, karena pada saat itu juga Pak Yosef ketika datang ke rumah Danu dan ke kepolisian melaporkan bukan pembunuh tapi penculikan sejak awal pun. Tetapi konteksnya pada datangnya Danu ke TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 itu jelas memenuhi unsur pasal 221 ayat 2. Jadi apakah dia disuruh, atau menyuruh orang lain, itu jelas dia sudah melanggar itu, ujar Rohman Hidayat. Kalau memang Pak Yosef, kita juga tidak mengingkari sejak awal, polisi juga sudah mengetahui bahwa Pak Yosef adalah orang yang pertama kali masuk ke TKP, 5 menit kemudian dengan Pak Ujang. Setelah dari situ pukul 7.24 WIB dia menelepon Amel, pukul 7.26 WIB dia menelpon Yoris, dan pukul 7.35 WIB dia sudah di Polsek. Ketika Yoris menelepon, dan kita tidak mengingkari masalah itu, bahkan itu sudah kita sampaikan di pembuktian di kepolisian. Nah problemnya sekarang kalau Danu itu konteks yang berbeda, tidak bisa disamakan, karena Danu itu datang ketika TKP sudah di polis lain, katanya. Jelas itu ada pelanggaran hukum karena itu sudah jelas batasan yang diberikan pihak kepolisian terhadap satu wilayah atau tempat, di mana satu tempat itu terjadi tindak pidana itu poinnya, ujarnya. Seperti diketahui kasus ibu dan anak dibunuh di Subang cukup menggegerkan masyarakat. Kasus pembunuhan di Subang itu yang jadi korban Tuti dan Amelia Mustika Ratu. Jasad ibu dan anak dibunuh di Subang itu ditemukan di dalam bagasi mobil Toyota Alphard miliknya yang diparkir di halaman rumah korban di Kampung Ciseti Kecamatan Jalan Cagak Subang. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.